Selamat pagi Bapak Ibu. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Dairi. Di sini kami mau mempraktekkan coaching dengan menggunakan alur tirta. Sebagai supervisor, sebagai coach, sebagai coaching. Perkenalkan, nama saya Serliana Purba. Nama saya Kristina Siwarmata. Nama saya Mary Priska Brusumbire. Terima kasih. Pagi Bu. Pagi Bu Mary. Yuk Bu, masuk Bu. Gimana kabarnya Bu? Sehat Bu. Jadi Ibu udah tahu ya tujuan kita untuk pertemuan hari ini. Oh ya. Jadi hari ini nanti Ibu akan melakukan proses coaching dengan teman Ibu. Iya. Nah, nanti saat Ibu melakukan coaching dengan teman Ibu, saya akan mengobservasi Ibu selama proses coaching. Jadi ada penilaian yang akan saya lakukan nanti ketika Ibu melakukan proses coaching, yaitu yang pertama, apakah sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian yang kedua itu bagaimana nanti Ibu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian bagaimana nanti coach itu merespon dan menanggapi setiap pertanyaan yang disampaikan oleh coach. Ibu udah ngerti? Sudah Bu. Nah, sebelumnya Ibu udah pernah melakukan coaching? Sudah. Oke, berarti Ibu mungkin sudah paham ya Bu. Ibu udah tahu lah prinsip-prinsip coaching itu apa? Sudah Bu. Apa itu Bu? Yang pertama kemitraan Bu, lalu Ya. kemudian prinsip kreatif, Ya. kemudian memaksimalkan potensi. Nah, jadi dari kompetensi coaching yang ada, yang Ibu sudah miliki apa aja Bu? Yang pertama Bu, present atau kehadiran penuh, mendengarkan coaching, kemudian mendengarkan secara aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, bersikap ingin tahu, dan bertanya dengan rasa. Berarti limanya sudah ya Bu? Hampir Bu. Iya. Nah, dari kompetensi coaching yang Ibu sebutkan tadi, nah, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan? Kompetensi yang saya kembangkan adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kompetensi ini nanti yang Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi seperti itu Bu? Iya. Oke. Nah, indikator yang bagaimana yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching hari ini Bu? Indikatornya Bu, bagaimana nanti si coaching merespon setiap pertanyaan yang saya berikan. Ketika nanti si coaching memberikan respon yang baik dan menjawab pertanyaan saya dengan baik, artinya tergali kompetensi permasalahan yang ada pada coachingnya. Kemudian coach itu mengeluarkan kreativitas yang dia miliki, berarti saya berhasil memberikan pertanyaan berbobot Bu kepada si coaching. Oke, good ya Bu. Berarti Ibu udah siap untuk melakukan proses coaching hari ini ya? Sudah. Oke Bu, saya hanya bisa kasih semangat. Silakan dikerjakan Bu. Terima kasih Bu. Ini Tuhan baik Bu. ada yang mau berdiskusikan hari ini Bu? Begini Bu, saya memiliki, kalau dibilang masalah sebenarnya bukan ya Bu ya, cuman keresahan seperti itu Bu. Ketika saya berdiskusi dengan beberapa rekan sejawat saya agak kurang sepaham seperti itu. Lalu seringkali bertentangan dengan apa yang saya yakini, apalagi mengenai dalam proses pembelajaran ya Bu ya. Itu seringkali bertentangan, apalagi dengan apa yang sudah saya dapatkan dari pendidikan guru penggerak ini seperti itu. Jadi kalau misalkan saya berkeras, beliau juga berkeras begitu. Jadi saya bingung bagaimana sih menghadapi orang yang seperti ini, apalagi terutama kan di lingkungan kerja kita yang kita jumpai setiap hari seperti itu Bu. Jadi tujuan kita diskusi hari ini bagaimana cara menghadapi rekan kerja supaya di tempat kerja itu tercipta suasana yang nyaman, gitu kira-kira ya Bu. Oke. Kira-kira selama ini
dari yang ada di lingkungan kerja Ibu, hal yang seperti apa yang Ibu hadapi? Misalnya seperti ini Bu, kita kan dalam program pendidikan guru penggerak ini kita diajarkan mengenai bagaimana pembelajaran berdiferensiasi, menciptakan pembelajaran yang berpihak pada murid, baru mengembangkan kompetensi sosial dan emosional, seperti itu kan. Ketika saya mengutarakan itu sebagai solusi-solusi dari permasalahan yang setengah kami hadapi dalam proses pembelajaran, selalu ada tanggapan-tanggapan yang kurang mengenakan, seperti iya kamu kan sudah ikut guru penggerak makanya bagi kamu itu mudah, seperti itu. Atau mungkin kalau misalkan anak kita buat pembelajaran sosial emosional, pada waktu pembelajaran itu hanya misalkan 90 menit, 40 menit, hanya untuk melakukan pembelajaran sosial emosional itu aja pun udah habis sekian menit. Lalu kapan lagi belajarnya? Kita punya tujuan pembelajaran yang harus dicapai, kita punya silabus yang sudah kita susun, seperti itu. Jadi banyak sekali pertentangan-pertentangan seperti itu. Oke, jadi masih kurangnya kesepahaman gitu ya Bu, Iya. antara Ibu dengan rekan Ibu. Nah, jadi menghadapi nih ketidaknyamanan lah istilahnya saya gunakan di situ ya kan Bu ya. Ketidaknyamanan yang ada, kira-kira rencana Ibu yang sudah Ibu susun gitu ada nggak untuk mengatasi rasa tidak nyaman nih di lingkungan kerja Ibu sekarang? Oke Bu, kebetulan biasanya rekan-rekan yang seperti ini adalah rekan-rekan guru yang usianya lebih tua dari saya dan pengalamannya juga jauh lebih banyak dari saya, seperti itu kan Bu. Alangkah baiknya memang ya saya sebagai orang yang lebih muda, saya biasanya kalau sudah perdebatan seperti itu akhirnya saya sudahi perdebatan tetapi dengan cara yang nyaman, seperti itu. Suasananya yang saya buat senyaman mungkin supaya tidak terlihat bahwa saya tidak sepaham dengan beliau, seperti itu. Lalu kemudian mungkin di lain waktu ketika misalkan pada saat-saat yang kondisi serius, pada saat rapat misalkan, nah mungkin di situ saya coba sampaikan seperti itu. Tentunya mereka itu mengharapkan ketika kalian sudah melakukan itu, apakah betul itu menjadi solusi dari permasalahan ini? Seperti itu Bu. Artinya mereka mempertanyakan itu gitu. Nah, tentunya saya sebagai orang yang memberikan pendapat, saya tentu harus memberikan bukti yang valid gitu. Saya lakukan seperti ini, upaya saya lakukan seperti ini, ternyata perubahannya, ada ternyata terwujud solusi dari permasalahan tersebut melalui apa yang sudah saya lakukan, seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Bu. Baru kemudian saya juga mencoba mendekati rekan saya tersebut secara perlahan, seperti itu Bu. Misalkan nih tentu ya namanya kita sebagai seorang guru pasti ada aja masalah di kelas gitu kan. Nah ketika dia diskusi dengan kita hanya berdua saja, nah di situ beliau baru mau menerima pendapat yang saya berikan, seperti itu. Paling kritik yang saya lakukan hanya itu aja Bu. Yang pertama saya menarik diri ketika suasana sudah panas, yang kedua saya juga memberikan solusi di hadapan halayak ramai, yang ketiga saya melakukan pendekatan secara individual, seperti itu. Dari kegiatan-kegiatan atau rencana aksi nih yang mau Ibu lakukan tadi, seperti sudah perdebatan, kemudian sampaikan pendapat dan keinginan secara terbuka, sikap saling terbuka lah istilahnya di situ dibuat, kemudian mendekati rekan secara perlahan. Nah dari rencana-rencana itu kira-kira nih mana yang menjadi prioritas utama untuk dilakukan dalam waktu dekat ini? Mungkin yang mendekati individu tersebut ya Bu ya, melakukan pendekatan secara individual tersebut supaya ketika kami berpapasan lagi dengan rekan guru yang lain, di situ tidak lagi terjadi perdebatan, seperti itu. Nah, jadi dalam rencana-rencana yang Ibu susun ini, kira-kira siapa saja nih yang mau Ibu libatkan? Mungkin hanya saya dengan rekan saya tadi. Perlahan ya Bu ya Iya. libatkan. Nah, jadi dari rencana-rencana Bu Kris tadi untuk menciptakan suasana yang nyaman, nah silahkan dicoba Bu dilaksanakan dan harapan nanti tercipta lingkungan yang nyaman dan rekan kerja yang saling terbuka, menciptakan pembelajaran yang menyenangkan gitu ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu dalam usahanya. Iya Bu, terima kasih Bu. Terima kasih Bu Kris. Kita juga kan tinggal di sini. Selamat siang Bu Mary. Ya, selamat siang Bu. Terima kasih Bu sudah meluangkan waktunya. Tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching. Adapun beberapa yang saya amati dari proses coaching yang Ibu lakukan itu sudah baik ya. Nah, ada Bu yang mau saya pertanyakan. Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait indikator capaian yang Ibu inginkan? Ketika tadi
strategi melakukan proses coaching Bu yang mau saya capai kan yang pertama adalah membuat pertanyaan yang berbobot. Nah, kalau dari situ yang saya laksanakan tadi menurut saya nih Bu, itu sudah tercapai gitu dengan mengalirnya coach menyampaikan persoalan yang dihadapinya dan dia mampu mengkreasikan atau membuat kreativitas dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapinya tersebut. Oke, terima kasih Bu. Tadi juga saya sudah mengamati bahwa proses coaching yang Ibu laksanakan itu sudah sesuai dengan alur kita. Kemudian Ibu juga sudah hadir penuh ya. Kemudian saya juga tadi mendengar ya bahwa Ibu mendengar secara aktif dari apa keluhan, apa masalah dari coaching. Nah, kemudian saya juga mengamati bahwa pertanyaan yang Ibu berikan itu sudah yang berbobot sehingga coaching itu bisa merespon dan menanggapi apa yang Ibu apa yang mau disampaikan sehingga coaching itu sendiri bisa mendapatkan solusi dari permasalahannya. Nah, kemudian Bu, pertanyaan berikutnya ya Bu, kompetensi apa lagi yang mau Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Ibu lakukan? Kalau yang kompetensi saya kembangkan Bu, mungkin ke presentnya gitu Bu, hadir secara penuh yang mau saya kembangkan. Karena mungkin saya tipe orangnya yang agak sulit berkonsentrasi gitu Bu. Jadi kedepannya saya mau menjadi coach yang betul-betul memang hadir mendengarkan setiap keluhan dari coach-nya saya gitu. Ya, terima kasih Bu. Karena memang tadi di awal juga ya, pagi tadi kita konsultasi bahwa Ibu itu mau mengembangkan pertanyaan berbobot dan itu sudah terpenuhi. Dan saya harapkan di proses coaching selanjutnya apa yang mau Ibu kembangkan kembali termasuk ya hadir penuh ya presisinya itu bisa terwujud. Jadi ya jangan gampang menyerah, teruslah dicoba untuk coaching yang semakin baik ke depannya. Terima kasih Bu Terima kasih Mary. Bu.